Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri di D1C022129 akan memaparkan materi dengan judul Pengertian Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dengan Akuntansi, dan Perkembangan Transaksi Syariah. Pengertian akuntansi syariah. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk kriterianya, yang pertama, dasar hukum. Akuntansi syariah memiliki hukum etika yang bersumber Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sementara akuntansi konvensional, hukum bisnis modern. Dasar tindakan untuk akuntansi syariah yaitu keberadaan hukum Allah seperti keagamaan, dan untuk akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomis seperti sekunder. Tujuan. Akuntansi syariah memiliki tujuan keuntungan yang wajar, akuntansi konvensional memiliki tujuan maksimalisasi keuntungan. Yang keempat, orientasi akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan, dan akuntansi konvensional individual atau kepada pemilik. Yang terakhir, tahapan operasional. Akuntansi syariah dibatasi dan tunduk ketentuan syariah, sementara akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik, mulai dari alam kandungan. Yang kedua, keadilan. Menurut penafsiran Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Dan yang terakhir, kebenaran. Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Ciri-ciri akuntansi syariah. Ciri-ciri akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Yang keempat, terarah, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Yang keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Yang ketujuh, terperinci dan teliti. Yang kedelapan, tidak terjadi manipulasi. Yang kesembilan, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dalam istilah Islam yang menggunakan istilah Arab, akuntansi disebut sebagai muhasabah, yang artinya adalah pencatatan atau pembukuan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya agama Islam. Juga dapat diartikan sebagai penghitungan atau pengukuran modal pokok dan kerugian juga keuntungan. Dalam konsep syariah Islam, akuntansi didefinisikan sebagai dasar-dasar hukum yang permanen atau tetap yang dapat disimpulkan sebagai sumber-sumber syariah dan gunakan sebagai anjuran atau aturan seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, pengukuran, analisis, dan menjadi acuan dalam menjelaskan suatu kejadian. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya, yang berbasis syariah. Di Indonesia, Bank Muamalat berdiri pada tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati. Perkembangan akuntansi syariah pada periode sebelum tahun 2002
Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Yang kedua, periode tahun 2002 sampai 2007, pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Dan yang terakhir, periode tahun 2007 sampai sekarang, pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59 KDBPLKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK Syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.